Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai ukuran pemusatan data, yakni tentang median dan modus. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi ukuran pemusatan data mengenai rata-rata. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai median dan modus. Nah, ini juga salah satu dari bagian materi ukuran pemusatan data. Nah, median didefinisikan sebagai nilai tengah yang telah diurutkan. Nah, median disimbolkan dengan simbol ME. Nah, caranya jika dia berupa data tunggal, nah artinya dia tidak berupa interval, maka pertama jika dia berupa sebaran data, maka tinggal kita urutkan saja kemudian kita cari nilai tengahnya. Nah, sebaran data itu seperti misalkan 2, 3, 4. Nah, misalkan ini nilai tengahnya, di tengah-tengahnya itu ada yang ini. Berarti 3 ya. Kalau misalkan kita bagi jadi 2, nah yang ini ya. Nah, berarti itu kan di antara 3 dan 4, berarti tinggal dijumlah dibagi 2. Nanti hasilnya 3,5 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia berupa tabel distribusi frekuensi tunggal? Nah, ada baiknya daripada kita mengurutkan satu persatu, lebih baik kita menggunakan analogi atau perumpamaan dengan rumus tertentu ya. Nah, misalkan dia berupa tabel distribusi frekuensi, misalkan jumlahnya ganjil. Nah, kalau ganjil berarti kan kalau kita bagi 2 datanya, nah ada satu data ya, ada satu data bagian tengah. Nah, berarti kan dia kalau misalkan datanya 51, nah kan dia ganjil tuh, berarti kan samping kanan datanya 25, samping kiri 25, berarti ada di data ke 26. Nah, makanya di sini data ke 1/2 dikali N tambah 1 gitu. Nah, kalau misalkan median berarti kan ada di antara, berarti ada di antara data pertama dan data keduanya, di tengah-tengah. Oke, kita ke contoh. Nah, ini ada data yang berupa sebaran data, kemudian ada yang berupa tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, gitu ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Ini kan kalau kita bagi 2 nih, dapat sebaran data sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Berarti di tengah-tengah ada nilai median gitu. Nah, ini tinggal kita tunjuk yaitu 6 jawabannya. Nah, tapi kalau misalkan datanya berupa tabel distribusi frekuensi, nah kita lihat dulu, lebih baik daripada kita urutkan menggunakan analogi perumpamaan rumus tertentu. Nah, berarti kan kalau dia genap antara data, misalkan data 25, berarti antara data ke 25 dan 26. Nah, makanya di sini rumusnya 50/2 ditambah X data ke berapa nih? 50/2 ditambah 1. Artinya antara data 25 dan data ke 26 bagi 2 sama dengan 6. Gitu. Nah, dari mana kita melihat data ke 25 dan ke 26? Dari frekuensinya. Nah, kalau frekuensinya 3, berarti pertama nih ya, berarti data pertama sampai data ketiga. Nah, kalau datanya ke yang di sini yang kedua 5 nih jumlahnya, berarti jumlahnya 8 frekuensinya sampai sini, berarti data keempat sampai ke 5. Nah, di sini kan nilai 6 itu ada di data ke 12 penjumlahan gitu, bisa dilihat. Oke, nah bagaimana jika mediannya ini data berkelompok? Nah, jika data yang tersedia merupakan data berkelompok, nah maka kita gunakan cara berikut. Nah, B2 ini maksudnya tepi bawah kelas median. Nah, mediannya misalkan datanya ada di data keberapa, misalkan jumlahnya 40. Nah, berarti
datanya itu kisaran di data tengahnya itu kalau kita bagi 2 ada di data ke-20. Nah, C ini panjang kelas atau lebar kelas. Nah, F yang di sini F kapital frekuensi kumulatif kurang dari kelas sebelum median. Nah, kalau F yang kecil frekuensi kelas mediannya. Oke. Kita ke contoh. Nah, misalkan tentukan median dari data tes matematika 40 siswa. Nah, yang digambarkan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, sebelumnya kita lihat nih jumlah frekuensinya ada berapa. Nah, di sini untungnya udah disebutin lebih mudah lagi. Di sini 40 siswa. Berarti mediannya itu ada di data sekitar data ke-20. Oke, kita lihat. Kita cari B2-nya dari mana? Dari data frekuensi mediannya gitu ya. Mediannya tadi 40 dibagi 2 20. Berarti ada di data sekitar data ke-20. Nah, data yang ke-1 sampai ke-4. Yang ini 5 sampai ke-9 ya. Nah, berarti yang ini 6 sampai 14 gitu. Sorry. Ini berarti ada di data ke 10 sampai ke 23. Gitu. Nah, kan tadi dia 20 ya frekuensinya. Berarti kita lihat nih. Nah, mediannya itu antara interval 60 sampai 69. Selanjutnya kita cari tepi bawahnya. 60 kurangin 0,5. Oke. Nah, panjang kelasnya berapa? Dari 60 sampai 69. Nah, ini kan ada 10. Nah, 10 bilangan ya, gitu. 60 sampai dihitung aja sampai 69 atau 69 dikurangi 60 ditambah 1. Nah, frekuensi mediannya itu 14. Nah, jumlah datanya itu ada 40. Frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya yang ini. Hasil penyumlahan 4 dan 5. Nah, atau bisa kumulatif kita lihat dari sini. 9. Oke, sekarang kita substitusi ke persamaan umumnya. Ya. Nah, B2 tadi 59,5, ini 10. 1/2 dikali 40 dikurangi 9 dibagi 14. Kita cari persamaannya. Oke, 20 kurangi 9 dibagi 14 dikali 10. Nilainya 7,86. Baru dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Jadi nilainya median dari data yang tes matematika ini yaitu 67,36. Oke, nah selanjutnya ada modus. Nah, modus ini nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya tertinggi. Jika data hanya mempunyai satu modus, disebut unimodal. Nah, dan bila memiliki dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari 2 disebut multimodal. Nah, modus sendiri disimbolkan dengan simbol MO. Oke, modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data frekuensi tertinggi. Oke, kita contoh lihat. Nah, kita lihat. Nah, mana nih yang paling banyak dari sebaran data yang Nah, data yang sering muncul itu 1 dan 5 ya. 1 sebanyak 3 kali, 5 juga sebanyak 3 kali. Nah, tadi dia kalau misalkan dia lebih dari 1, nah misalkan mempunyai 2 modus, berarti dia namanya bimodal. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan tabel frekuensi? Nah, itu gampang ya, tinggal cari frekuensi yang paling banyak yang mana. Nah, berarti modusnya 6. Oke, selanjutnya untuk data berkelompok. Nah, bagaimana? Nah, ini persamaan umum untuk mencari modus data berkelompok. Nah, tepi bawah modus kalau yang ini. Nah, tadi kan kalau median tepi bawah median. Nah, R lebar kelas atau panjang kelas ya. Nah, D1, D2 yang di sini itu maksudnya selisih frekuensi kelas modus ya, D1 dengan kelas sebelumnya. Nah, kalau yang D2 frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya.
Kita cari dulu. Nah, ini contohnya. Tentukan modus dari tabel di bawah ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, modusnya itu kita lihat dulu. Nah, di sini kan paling banyak itu 18. Gitu, berarti B0-nya, nah tapi bawah kelasnya 65 dikurangi 0,5. Ya, gitu. Berarti D1-nya 18 kurangi 6. Ya, 18 kurangi 6. Kalau misalkan yang setelahnya D2-nya berarti 18 kurang 9. Oke, tadi ini 64,5 ya. Kemudian D1-nya 18 kurangi 6. 18 kurang 9. Nah, selanjutnya substitusi, nanti ketemu hasilnya 67,36. Oke, ini kode daring untuk hari ini. MDNS huruf kapital semua. Oke, silahkan ada aktivitas tambahan. Siapa yang mau mengerjakan dapat nilai tambahan. Kalau tidak juga tidak masalah. Hari ini belum ada tugas. Pekan depan baru kita latihan untuk ukuran pemusatan data. Nah, kalau misalkan sempat ada materi lanjutannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.